sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sipangko No. 4 Tahun 2023 tentang pembentukan dan penugasan peradilan adat Desa Sipangko, bahwa semua permasalahan, kasus, sengketa, dan atau konflik yang terjadi di wilayah Desa Sipangko ditangani melalui persidangan atau peradilan adat. Kali ini, saya sebagai Kepala Desa Sipangko akan memimpin sidang konflik yang terjadi antara warga Kampung Jawa Desa Sipangko dengan pemilik yayasan atau sekolah yang berlokasi di Kampung Jawa Desa Sipangko. Kasusnya adalah, warga Kampung Jawa memblokir jalan masuk ke yayasan atau sekolah dengan cara meletakkan puluhan batu sebesar kepala orang dewasa di pintu gerbang masuk yayasan atau sekolah, sehingga aktivitas keluar masuk terganggu. Konflik antara kedua pihak ini sudah terjadi sejak 2 tahun lalu, namun tidak pernah terselesaikan. Fakta yang terungkap dalam sidang ini adalah fakta dari warga. 1. Warga kecewa karena tidak pernah disosialisasikan adanya pembangunan gedung sekolah oleh yayasan di lingkungan mereka. 2. Warga marah karena pihak yayasan mendirikan bangunan di atas parit atau saluran air mereka, sehingga terjadi genangan air di lingkungan mereka. 3. Pihak yayasan tidak pernah mau menerima keberatan warga, walau warga sudah beberapa kali protes dan minta bertemu dengan pemilik yayasan. Fakta dari pemilik yayasan. 1. Menyatakan tidak ada kewajiban mereka untuk melakukan sosialisasi dengan warga sekitar Kampung Jawa. 2. Mereka berhak membangun di atas saluran air, karena lahan atau lokasi saluran air adalah hak milik mereka. 3. Warga Kampung Jawa sangat brutal terhadap keberadaan yayasan. Terbukti warga pernah melempari sarana angkutan yayasan dengan batu, hingga kaca mobil pecah. Setelah warga dan pemilik yayasan menyampaikan fakta masing-masing pihak, saya sebagai pemimpin sidang mulai melakukan tanya jawab kepada kedua pihak. Demikian pula dengan wakil pimpinan sidang lainnya, termasuk anggota Babin Kamtipmas dan anggota Babinsa. Dalam sidang ini terungkap baru fakta baru bahwa 1. Parit atau saluran air yang ditutup sudah dipergunakan warga sejak puluhan tahun. 2. Surat tanah yang dijadikan tempat membangun gedung sekolah masih berupa surat jual beli antara pemilik lama dengan pemilik baru. Dalam hal ini, pihak yayasan bahkan belum dilaporkan ke pemerintahan desa Sipangko atas bergantinya kepemilikan lahan tersebut. 3. Warga juga tidak mengetahui adanya pergantian kepemilikan lahan. 4. Gedung sekolah tidak memiliki izin mendirikan bangunan IMB. Setelah mendapat informasi dan data yang dibutuhkan dari para pihak, serta pandangan atau saran dari Babin Kamtipmas dan Babinsa, akhirnya kami para pimpinan sidang adat memutuskan secara bersama-sama bahwa 1. Warga Kampung Jawa bersikap tidak toleran dengan melakukan aksi blokir jalan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas umum. 2. Meminta warga Kampung Jawa untuk waktu 1x24 jam harus membuka blokir jalan. 3. Pemilik yayasan sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat di lingkungannya dianggap bersikap menyepelekan adat istiadat masyarakat Sipangko dan pemerintahan desa Sipangko karena tidak melakukan sosialisasi dan pemberitahuan dalam hal melakukan pembelian lahan di desa Sipangko, membangun gedung sekolah, dan menyelenggarakan pendidikan agama di desa Sipangko. 4. Meminta pemilik yayasan untuk segera mengurus surat tanah atau sertifikat dan mengurus izin mendirikan bangunan atau IMB. 4. Meminta pemilik yayasan membuat parit atau saluran air sepanjang 80 meter sesuai dengan tuntutan warga Kampung Jawa dalam kurun waktu 7x24 jam atau 1 minggu. Apabila para pihak tidak mengindahkan atau mematuhi putusan peradilan adat desa Sipangko ini, maka para pihak akan dihukum adat dengan ketentuan. 1. Untuk warga Kampung Jawa, semua kegiatan adat mereka, seperti pesta pernikahan, kenduri dan acara lainnya tidak akan dihadiri pemangku adat desa Sipangko dan aparatur pemerintahan desa Sipangko. 2. Untuk pemilik yayasan, pemangku adat dan pemerintahan desa Sipangko tidak akan menghadiri semua kegiatan yayasan dan kegiatan pribadi pemilik yayasan. 3. Untuk pemilik yayasan, Kepala Desa Sipangko akan merekomendasikan ke pihak kabupaten agar bangunan sekolah dibongkar karena tidak memiliki IMB dan keberadaannya membuat keresahan di tengah masyarakat.
Setelah membacakan keputusan ini, saya sebagai pimpinan sidang menanyakan kepada kedua pihak, apakah mau menerima putusan ini atau tidak. Dan hasilnya adalah, kedua pihak mau menerima putusan peradilan adat Desa Sipangko sebagai bukti penerimaan mereka. Mereka membuat surat perdamaian antara mereka serta diketahui Kepala Desa Sipangko. Sekian dan Horas.